Ada banyak kawan-kawan di sini yang sudah mempersiapkan. Tunggu, saya sedang jadi saya rasa ya kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita ikuti, kita menyanyi, kita menyembah Tuhan. Tuhan tak pernah janji. Sama-sama katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada, sangat menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada. Bagi yang setia dan percaya. Oh, haleluya. Katakan dari awal. Tuhan tak pernah janji, langit semakin cembiru. Menyertai. Oh, haleluya. Gimana? Cepat-cepat. Tolong. Stop. Puji Tuhan, saudara, nggak ada suaranya, saya dengar ya. Apa begitu ya? Ya oke, nanti kita nyanyi lagu itu lagi. Semestinya tadi harus ada keluar suaranya, tapi nggak masalah. Nanti kita akan nyanyi lagi nanti sebelum masuk di dalam kita mendengarkan kesaksian. Karena acara malam hari ini bukan hanya khotbah, tetapi kita juga akan mendengarkan satu kesaksian. Jadi apa itu gendam dan bagaimana rasanya orang yang terkena gendam ya. Nanti kita juga akan membahas apa bedanya gendam dengan hipnotis dan bagaimana caranya gendam itu bekerja. Nah, saudara-saudara, sebelum itu mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa supaya Tuhan memberkati firman-Nya dan Tuhan meneguhkan kebenarannya supaya kita semua dijagai dan dilindungi oleh Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati pemberitaan firman ini dan Tuhan menuntun setiap kami. Tuhan membukakan dan menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu sehingga kami tidak akan pernah bisa ditipu oleh kuasa kegelapan. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang
kita akan masuk dalam pembahasan, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan gendam, apa yang dimaksud dengan hipnotis. Saya akan bagikan, mudah-mudahan ini kelihatan. Ini kelihatan atau tidak, saudara-saudara? Ko Fendi kelihatan sebagai host, bisa dilihat ya. Belum kelihatan, sebentar. Ada sedikit masalah. Saya ulang lagi. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, seringkali kita mendengar apa itu gendam, ya. Tetapi sebetulnya ini ada satu korelasi bahwa kalau kita hubung-hubungkan dengan kebiasaan orang yang suka dengan kuasa-kuasa jahat, ya, terutama hari-hari ini kita menghadapi masa-masa pandemi dan tentunya banyak sekali orang-orang yang juga mengalami kesulitan tentang keuangan, orang ingin mengambil sebuah jalan pintas, ya, orang tidak lagi mengenal akan kebenaran firman Tuhan, lalu mereka melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Nah, maka malam hari ini kita angkat sebuah tema dan kita nanti akan mendengarkan satu kesaksian dari anak Tuhan, ya, yang sudah menimpa dia, tetapi puji Tuhan, Tuhan juga lepaskan, Tuhan tidak mengizinkan semua daripada yang dia miliki, yaitu uang habis, ya, tetapi hanya sedikit, itu hanya sebagai pelajaran saja. Nah, saudara-saudara, sebelum kita baca di dalam firman Tuhan, mari akan saya ajak saudara untuk melihat apa yang disebut dengan manusia, ya. Manusia itu tentunya terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, ya. Kalau manusia terdiri dari tubuh saja, artinya manusia itu tanpa kehidupan, ya. Tetapi kalau manusia itu juga terdiri dari roh saja, ya, tanpa tubuh dan tanpa jiwa, saya percaya itu bukan manusia, saudara-saudara, ya. Nah, tetapi yang disebut manusia adalah seperti yang Tuhan ciptakan pada waktu awal. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Firdaus atau di Taman Eden, maka Tuhan menciptakan manusia itu lengkap, ya, katakan sama-sama lengkap. Ya, jadi ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Nah, secara khusus di dalam ilmu pergendaman ini, ya, saudara-saudara, gendam itu bekerjanya bukan pada tubuh, ya, tapi juga bukan pada roh, ya, tetapi ilmu gendam ini atau semacam hipnotis, tapi nanti kita akan bedakan apa itu gendam, apa itu hipnotis, ya. Yang dimaksud dengan gendam ini adalah sesuatu yang datang daripada kuasa kegelapan, ya. Bekerjanya itu pada jiwa. Nah, karena di dalam jiwa itu ada 3 komponen. Yang pertama yaitu pikiran, yang kedua yaitu perasaan, dan yang ketiga yaitu adalah kehendak. Nah, setan suka bekerja di sini, ya. Setan bekerjanya pada aspek jiwa, ya. Orang kalau sudah pikirannya terganggu, ya, lalu kemudian perasaannya tidak karu-karuan, perasaannya tidak ada damai sejahtera, ya, bisa mengalami sesuatu yang kontradiktif. Orang yang biasanya ceria, orang yang biasanya riang gembira, tapi tiba-tiba dia sedih, ya, tiba-tiba dia menangis karena perasaannya terganggu, pikirannya juga terganggu, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kelakuan atau tingkah lakunya atau kehendaknya itu sesuatu yang beda daripada adat kebiasaannya. Nah, setan suka mempengaruhi jiwa. Ada orang berkata bahwa jiwa itu sebetulnya adalah chipnya manusia. Ya, jiwa itu adalah chipnya manusia, sehingga kalau jiwa daripada manusia itu terganggu, maka terganggulah seluruh kehidupan, ya, yang ada dalam diri manusia itu. Jiwanya terganggu, maka tubuhnya bisa sakit, maka ada disebut dengan penyakit yang namanya psikosomatis. Psikosomatis itu psiko itu psikis dari karena kejiwaannya, soma itu tubuh, tis itu sakit. Jadi tubuh yang sakit yang disebabkan bukan karena bibit penyakit, bukan karena bakteri, bukan karena virus, tetapi tubuh yang sakit yang disebabkan karena pengaruh psikisnya, pengaruh kejiwaannya. Nah, maka jiwa itu penting, saudara. Tuhan mau jiwa itu menjadi kuat. Tuhan mau jiwa itu, ya, diisi oleh firman Tuhan,
Sehingga kalau jiwa kita itu diisi oleh firman Tuhan, ya jiwa kita menjadi kuat, maka tidak ada lagi sesuatu yang menjadi persoalan, termasuk pengaruh-pengaruh dari kuasa-kuasa kegelapan. Pasti akan dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Nah, sebelum kita mendengarkan satu kesaksian, ya, sekarang kita akan melihat per definisi dulu ya, supaya ini merupakan satu penghantar untuk kita mendengarkan satu kesaksian. Nah, itu sudah akan terkejut siapa yang akan menyaksikan, ya. Saya juga terkejut ya, tapi terkejut saya sudah beberapa waktu yang lalu ya. Mungkin teman-teman akan terkejut malam hari ini. Nah, sekarang kita baca sama-sama ya di dalam definisi gendam ini ya. 1, 2, 3. Gendam adalah suatu ilmu gaib yang dapat mempengaruhi alam bawah sadar manusia menggunakan kekuatan energi batin ya, atau yang disebut dengan energi spiritual ya, atau metafisika seseorang, sehingga orang yang terkena ilmu gendam ini seperti kena sihir ya, dan seketika itu juga korban akan menurut atau menuruti apa yang diperintahkan oleh orang yang memiliki ilmu gendam. Nah, jadi ini adalah gendam ya. Lalu bedanya apa dengan hipnotis ya? Hipnotis itu sebetulnya hampir mirip dengan gendam ya. Tapi kalau gendam itu basicnya dari mantra ya. Jadi basicnya dari mantra. Tetapi kalau hipnotis itu bisa dipelajari, bisa dijelaskan secara metafisika, bisa dijelaskan secara gelombang, karena itu adalah merupakan gelombang alfa dan gelombang theta dengan frekuensi yang bisa ditangkap oleh otak kita dalam frekuensi 8 sampai 12 Hz ya. Jadi biasanya ini orang yang menghipnotis seseorang itu disampaikan dengan pelan-pelan. Ya, nggak ada orang menghipnotis orang berdiri, ya, duduk, dibentak-bentak, itu tidak ada. Itu bukan gelombang yang frekuensinya 8 sampai 12 Hz ya. Nah, biasanya disampaikan ya dengan kata-kata yang lembut, disampaikan dengan bukan membentak-bentak ya, disampaikan dengan sesuatu yang membuat orang itu bisa nyaman, membuat orang itu bisa merasa damai, teduh dan tenang, rileks seperti itu. Nah, biasanya ini dipakai untuk ngobatin seseorang, maka ada namanya ilmu hipnoterapi ya. Ada juga dipakai sebagai untuk membuat sebuah terapi kepada anak, kalau anaknya nakal, misalnya masih kecil gitu, lalu pada waktu anaknya sudah setengah tidur, setengah tidak tidur, lalu orang tuanya membisikkan sesuatu di telinganya dan berkata, kamu tidak nakal, kamu baik, itu namanya hypnoparenting. Nah, itu ya. Nah, kita tidak belajar itu karena itu tidak, Tuhan Yesus tidak pernah ngajari seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sebuah kesaksian. Saya akan tutup share screen saya dulu ya, supaya kita semua mengerti sebuah kesaksian yang luar biasa, dan nanti kita akan kembali kepada materi ini. Puji nama Tuhan. Saya panggilkan somebody, dan saya panggilkan seseorang untuk menyaksikan apa yang sudah Anda alami, tapi saya minta wajahnya diperlihatkan, jangan hanya foto saja. Ya, puji Tuhan. Orang ini tidak lain tidak bukan adalah istri saya sendiri. Beri tepuk tangan untuk istri saya yang kena gendam. Haleluya. Iya. Jangan terkejut. Silakan. Shalom saudara-saudara, malam ini saya mau sedikit bersaksi. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih bulan kemarin, saya diberi satu telepon, dikasih tahu oleh sahabat baik saya bahwa ini ada satu orang mau kasih bayi. Nah, saya teringat kepada satu sepupu saya yang berada di luar kota, yang sampai saat ini istrinya sudah 2 kali keguguran. Namanya Weldy ya, mungkin banyak yang tahu juga. Nah, sehingga begitu saya menerima kabar itu, saya langsung sangat sukacita. Singkat cerita, saya dihubungkanlah dengan si yang orang tersebut yang katanya bahwa itu keponakannya melahirkan, tidak ada yang rawat, dan itu anaknya anak kembar ya. Singkat cerita, dari sejak jam 3 sore sampai jam 6 sore, saya terus-menerus ditelepon sama dia.
Nah, pada saat itu suami saya tidak ada di rumah, dia sedang pelayanan. Jadi, saya sangat senang sekali begitu, pokoknya ditelepon, dia bilangnya begini, ibu-ibu ya, yang menggendam saya ini seorang ibu-ibu umur 50-an dan dia itu orang Chinese. Lalu dia bilang begini, "Nanti ya jam 6 saya telepon kamu, saya tanya dulu sama ponakan saya, bisa enggak?" Udah singkat cerita dia minta diganti selama 9 bulan, uangnya sekitar 30 juta. Jadi, ceritalah saya kepada sepupu saya. Sepupu saya juga sudah sangat sukacita, udah senengnya minta ampun, loncat-loncat. Sampai pulang di rumah, saya ngomong sama suami, lalu juga suami saya waktu itu merasa, "Kenapa kamu kok gampang banget? Ini ditanya dulu, ini dari mana asal-usulnya, ini." Nah, pada saat diperingatkan dan dinasihati seperti itu, saya merasa marah ya, saya merasa marah karena saya bilang, "Kenapa sih orang mau dikasih anak kok nggak ikut bersukacita nih?" Nah, saya tidak sadar bahwa saya digendam ya, dan dari siang sampai malam, sampai sore, saya selalu, eee, sangat excited gitu, sangat bersemangat sekali. Sampai saya udah mikirin nanti pulangnya naik pesawat bagaimana, saya memikirkan dengan cara-cara saya sendiri. Tetapi pada sebelum malam saya mau, tidur, saya berdoa, "Tuhan, minta tolong bahwa supaya besok pagi," rencananya besok paginya kami akan mengambil anak tersebut ya. Jadi saya minta doa. Nah, kemudian yang si penggendam ini, ibu-ibu ini bilang, "Kamu nanti ketemu saya di Roxy jam 6:30." Saya bilang, "Nggak bisa 6:30, saya bisanya 7:30." Singkat cerita pun saya membawa suami dan juga pembantu saya, karena rencananya kita akan diberikan 2 anak kembar. Tidak mungkin saya pegang sendiri ya. Jadi singkat cerita pun kita membawa uang 30 juta, dibagi dalam 3 amplop. Nah, singkat cerita dia bilang juga, "Kamu jangan ketemu sama ponakan saya, pembantu aja yang ikut ya." Jadi dia turun di suatu lokasi, dengan pembantu saya, dan sebelum kita berangkat pagi itu, saya minta sama suami saya, "Ayo kita sama-sama doa supaya, mmm, kita dilindungi Tuhan dan acara pada pagi ini, eee, beres dan sukses dan juga lancar, nggak ada apa-apa." Ternyata begitu turun, singkat cerita pun juga terjadi satu dan lain hal, pembantu saya menyelamatkan uang tersebut. Anaknya tidak ada, jadi pembantu saya juga mau ditinggal begitu aja. Dan, pembantu saya teriak-teriak di tengah, tempat yang keramaian di Season City, padahal kita turunin dia di daerah Roxy. Kemudian, dari uang 30 juta itu, maka si penggendam itu, yang tante-tante itu sempat mengambil uangnya sekitar 4 juta rupiah. Ya singkat cerita kami pun sudah balik ke rumah dan saat itu saya baru tersadar bahwa kenapa saya kok bisa ditipu begitu loh. Saya sendiri juga terkejut dan sangat tidak terima, kok bisa saya kok digendam gitu, kok sepertinya percaya sekali ngomongannya, kok kayaknya orangnya juga bener-bener aja, karena saya nggak berpikir ini penipuan karena sahabat saya yang kasih tahu. Sehingga ini sepertinya valid gitu loh. Jadi mungkin orang zaman susah seperti sekarang juga orang nggak bisa, eee, memelihara 2 anak bayi umur 9 bulan yang, kembar katanya begitu. Jadi, uang 30 juta sudah di tangan, akhirnya kembali semua ke pembantu saya lalu telepon, nangis-nangis, lalu diantar oleh bajai, lalu kita jemput bersama-sama, dan saat itu juga langsung uangnya kita kembalikan ke saudara saya yang di Pontianak. Kesaksian saya itu sih, semoga bisa, memberkati pada malam hari ini, supaya kita bisa sama-sama belajar, apa yang saya pikir nggak mungkin saya dengar dari orang, banyak orang digendam, tapi ternyata saya sendiri pun juga bisa kena. Itu yang mau saya saksikan malam ini. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya sama istri saya.
Ya, sebetulnya saya sudah tanya, tapi saudara-saudara kan belum tahu jawabannya, pertanyaannya. Nah, pada waktu ada di Gendam, itu pada waktu Anda menerima telepon berkali-kali, itu rasanya gimana? Ya rasanya sebetulnya seperti percaya sekali mendengarnya itu kayak ini sesuatu yang saya fokus. Mungkin dia mengirimi saya beberapa foto anak itu dan saya melihat foto itu hati saya sudah langsung wah ini udah kayak bener gitu loh dan ini tidak mungkin ditipu. Ini anaknya laki perempuan lagi. Saya dan sepupu saya dan juga istrinya, juga tante saya udah kesenangan dan sehingga kami mami saya pun saya kasih tahu bahkan yang asal mulanya si penggendam ini minta cuma 25 juta kita ngomong akhirnya ya udah kita kasih aja sorry bukan 30 juta bahkan kita siapkan waktu itu 35 juta jadi 10 juta untuk keponakannya sebagai angpau. Jadi yang sisa 25 jutanya adalah biaya hidupnya untuk biaya si bayi selama 9 bulan. Jadi kita membawa uang itu total sepupu saya transfer 35 juta. Tetapi yang sempat ditarik dan diambil itu sekitar 4 juta. Oke. Nah, setelah selesai digendam, artinya sudah sampai ke rumah, apa yang dirasakan oleh Ibu Marcel? Kepalanya rasanya gimana? Apa Sakit gimana? sekali, kepala sakit sekali sampai jam 2 siang. Dari jam 11, jam 8 kita udah selesai, di setengah 9 kita udah transfer uangnya balik lewat ATM, kemudian pulang ke rumah. Tiba-tiba kepala saya tuh sakit sekali, saya cepat-cepat pergi ke coffee shop untuk mungkin ya untuk ganti suasana cepat-cepat duduk, saya pikir dengan saya ngopi, saya akan oke. Ternyata di coffee shop pun saya bercerita ketemu dengan teman saya yang memperkenalkan si tantenya tadi. Lalu kepala saya sakit sekali, udah mau pecah rasanya. Nggak kuat, saya minum kopi biasanya kepala saya udah langsung oke gitu. Sampai saya minta pulang, saya bilang saya nggak kuat, saya sakit kepala banget. Akhirnya saya sampai jam 2 pun saya mengeluh sama suami saya, kepala sakit banget gitu. Akhirnya minum obat baru bangun pun sampai besokannya masih sakit kepala. 2 hari saya mengalami sakit kepala. Oke, ya. Terima kasih Bu Marcel, kita berikan tepuk tangan kepada Bu Marcel yang sudah diizinkan Tuhan untuk mengalami sesuatu. Nah, ironi sekali saudara, saya ini dosen yang ngajar tentang okultisme, tetapi SD sendiri kadang-kadang tidak percaya dengan apa yang saya ajarkan, ya. Itu tentang santet, tentang mantra, tentang guna-guna, ya tentang hipnotis, tentang gendam begitu ya. Ya dia percaya sih, tapi setelah peristiwa ini lalu dia pengakuan sama saya, sekarang aku percaya katanya. Nah, saudara, jadi kalau boleh saya ringkas, boleh saya ulang sedikit, yaitu kenapa kok Tuhan izinkan itu terjadi? Jawabannya adalah ya supaya yang pertama memang supaya istri saya belajar tentang iman, ya. Mungkin ada orang yang ngomong, loh Pak, Bapak kan pendeta, kenapa istrinya kok masih kena gendam? Pendeta yang digendam pun juga banyak, cuman pendetanya nggak mau ngaku, saudara-saudara ya. Nah, sesungguhnya setan itu bukan mencari jabatannya, tetapi setan itu mencari hati manusia itu, mencari jiwa orang yang sedang kosong itu, saudara. Makanya itu Daud berkata, hai jiwaku, memujilah Tuhan. Ya. Jadi jiwa itu dibuat kuat. Nah, di dalam jiwa tadi ada 3 aspek, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, kalau 3 aspek ini diisi oleh firman Tuhan, ya, dan firman Tuhan itu kan dikatakan pada mulanya adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah juga Allah. Jadi kalau kita membaca firman, artinya kita sedang memasukkan unsur keilahiannya Tuhan itu dalam seluruh aspek hidup kita. Nah, kalau Allah itu ada dalam hidup kita, ya saya percaya, saya yakin kan Tuhan itu terang. Ya tidak mungkin kegelapan bisa mengalahkan terang, ya. Yang mungkin adalah terang mengalahkan kegelapan. Amin. Nah, istri saya marah-marah waktu malam saya tegur, kenapa kok langsung seperti itu, mestinya kan harus telusur dulu, lalu bagaimana surat-suratnya, dia marah seperti maaf ya, seperti orang kesetanan, dia betul-betul amat sangat marah dan dia tinggalkan meja makan, lalu saya ngomong sama anak saya, mamimu kok beda, ya, lalu
malam dia juga masih ngomel-ngomel, lalu pagi harinya puji Tuhan, antara sadar dan tidak, sebelum kita mengambil anak bayi itu, ya kita berdoa bersama-sama, ya, dan saya hanya ngomong sama Tuhan, kalau toh memang ini harus terjadi, ya biayanya jangan banyak-banyak, sedikit saja Tuhan, sebagai uang praktek atau uang kursus buat istri saya, supaya istri saya lebih mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dahsyat. Seperti itu, saudara-saudara. Jadi kita harus mengerti bahwa sesungguhnya kuasa Tuhan itu dahsyat dan setan itu juga ada, ya. Setan itu juga ada. Kan Yesus sendiri berkata, ya, setan itu seperti pencuri. Kalau dia datang, ya mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala apa? Dalam segala kelimpahan. Katakan sama-sama, dalam segala kelimpahan. Puji nama Tuhan, ya. Sekarang kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi setelah istri saya setelah dari cafe shop tadi, ya, ngopi dengan temannya, lalu saya berkata kepada dia, saya melihat wajahmu kok hitam kebiru-biruan, biru ke hitam-hitaman, lalu ada anggur perjamuan kudus, saya ambil anggur perjamuan kudus, saya doakan dia, dan lambat laun pengaruh daripada sihir itu, pengaruh daripada gendam itu, berangsur-angsur hilang. Nah, ciri khas orang yang kena gendam itu adalah yang pertama dia akan nurut, ya seperti definisi ini, ya. Sehingga orang yang terkena ilmu gendam itu, ya seperti kena sihir. Ya, maaf, ini kok belum kelihatan lagi. Saya akan close dulu, nanti saya masuk lagi. Baru kelihatan, baru nongol. Nah, seperti yang di sini, ya, saudara. Jadi sehingga orang yang terkena ilmu gendam itu seperti orang yang tersihir, ya. Seketika itu juga, ya, korban akan menuruti segala apa yang diinstruksikan oleh sang penggendam itu. Nah, kalau dia sudah sadar, pasti ciri khasnya adalah dia sakit kepala, ya, dia pusing, ya, kadang-kadang pun juga tidak ada apa, tidak bisa menguasai diri, ya, bisa menangis, bisa marah, ya, bisa orang Jawa bilang bisa ngamuk, ya, karena atas kekecewaan itu. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, ya Tuhan menyelamatkan, walaupun uangnya Weldy hilang sekitar 4 juta, ya, tapi yang 31 juta bisa diselamatkan. Diselamatkannya oleh siapa? Oleh Mbak, ya. Karena Mbak itu mau ditinggal sama penggendamnya, ya, jadi ditepuk bahunya begini, kamu di sini saja, ya. Lalu Mbak bilang, enggak, jangan, barangnya belum ada, masa saya mau ditinggal. Teriakannya Mbak itu didengar oleh orang Gojek, ya, orang yang sedang menunggu penumpang, ya, lalu ditolong. Ada apa, Mbak? Ini loh, orang ini barangnya belum ada tapi uangnya mau diambil. Sehingga Mbak saya itu dikawal oleh tukang ojek sampai diselamatkan oleh tukang bajai. Jadi ceritanya cukup bagus, ya, ceritanya cukup pelik dan membuat saya agak tertawa dan agak geli-geli sedikit gitu, ya. Tapi yang jelas membuat suatu pelajaran bahwa di dalam Tuhan itu kadang-kadang Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan, ya. Ada orang-orang yang memang harus mengalami dulu baru percaya, ya. Ada orang yang tidak usah mengalami jelek dulu sudah percaya, ya. Makanya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu walaupun kamu tidak melihat, tetapi kamu apa? Percaya. Katakan sama-sama percaya. Puji Tuhan. Nah, tadi saya sudah bacakan saudara-saudara semuanya bahwa bedanya gendam dengan hipnotis itu adalah bahwa gendam itu basicnya adalah dari mantra, ya. Ini ada Pak Harno, ini adalah kakak sepupu saya dari Wonogiri, ya. Beliau tahu latar belakang keluarga kami seperti apa, ya. Jadi kalau yang namanya gendam, santet, pelet, mantra, guna-guna itu makanan hariannya kami dulu pada waktu kami masih di kampung. Jadi basicnya itu adalah dari apa? Dari kuasa jahat. Tetapi hipnotis itu tanpa ada memakai mantra-mantra, karena itu, ya, dia bekerja pada gelombang alfa dan gelombang theta pada frekuensi 8 sampai 12 Hz itu tadi yang bisa diterima oleh otak setiap manusia. Karena itu dia akan orang yang menghipnotis itu tidak mungkin akan bentak-bentak, ya. Ada Pak Petrus Ginanjar juga. Salam, selamat malam Pak Petrus Ginanjar. Haleluya. Misalnya saya menghipnotis Pak Petrus Ginanjar gitu, tidak mungkin saya bilang berdiri, duduk, berangkat, nggak mungkin, dia pasti pulang, ya. Ngapain saya kesini kok dibentak-bentak? Orang yang hipnotis itu nggak begitu, pasti dia bilang coba buka tangan, relax sedikit,
tutup mata, pejamkan mata, dan dengarkan instruksi saya. Dia akan main pada frekuensi 8 sampai 12 Hz ya, dan itu akan diterima oleh setiap otak manusia, kecuali di dalam jiwa orang itu ada firman Tuhan. Ya, Yesus tidak pernah ngajari kita menggendam orang, Yesus tidak pernah ngajari kita main hipnotis, tetapi Alkitab berkata, kalau ada orang sakit, baiklah kita membawa minyak, ya, memintakan ampun dan mengolesi minyak itu, taruh tangan atas orang sakit dalam nama Yesus, sakitnya pasti sembuh. Setuju, katakan amin. Ya, itu adalah ajarannya Tuhan. Ya, nanti saya akan membuka pertanyaan 1-2 orang saja. Nah, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan sekarang. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-38, ayat yang ke-17. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-38, ayat yang ke-17. Saya akan membacakan buat kita semuanya. Alkitab berkata, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Ya, perhatikan di sini. Ya. Jadi sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Tadi saya berkata bahwa jiwa itu adalah cipta manusia. Di dalam jiwa ada 3 unsur, pikiran, perasaan, kehendak. Jadi kalau orang yang terganggu jiwanya, maka hancurlah seluruh hidupnya, termasuk tubuhnya, termasuk nyawanya. Ya. Jadi termasuk ya bisa masuk ke dalam seperti Yesaya 38 ayat 17 ini, masuk dalam lubang kebinasaan. Ya. Karena orang yang terganggu jiwanya, orang yang kena gendam, itu pikirannya sudah nggak jalan. Yang ada adalah perasaannya seperti mau memberi, karena dia mendapatkan sebuah instruksi dari orang yang melakukannya itu, sehingga dia tidak ada memiliki kuasa sedikit pun untuk melawan itu. Nah, perhatikan, saudara, tadi saya juga bicara bahwa hari-hari ini banyak orang memanfaatkan situasi, cari uang susah, banyak PHK, banyak perusahaan-perusahaan gulung tikar, ya. Kita sedang mengalami masa pandemi, dan mungkin dalam nama Yesus, ya, mestinya kita tidak boleh masuk zaman resesi, tapi ya kita setakat Tuhan, ya. Sehingga banyak sekali hari-hari ini orang mulai belajar tentang ini, ya. Gimana mendapatkan duit yang cepat, bagaimana mendapatkan kekayaan yang cepat, bukan hanya gendam, ya, tetapi orang banyak mencari pesugihan, orang banyak mencari tuyul dan seterusnya, saudara-saudara. Kok ada Pak di zaman modern? Tadi saya di WA oleh teman saya, tetangga saya, namanya Ibu Leni. Masa ada si B, ya, zaman seperti ini masih ada gendam, ya. Saya kan belum cerita sama dia, istri saya itu temannya dia, ya. Nanti kalau saya ceritai pasti dia tertawa terbahak-bahak, gitu ya. Nah, jadi ada, setan itu ada, ilmu gaib itu ada, tetapi firman Tuhan itu mengatasi segala-galanya, mengerti, katakan lagi. Ya, maka itu tadi saya berkata bahwa ilmu-ilmu kuasa jahat, setan dan seterusnya itu bekerjanya pada jiwa seseorang. Ya, maka itu mau tidak mau, saudara, jiwa itu harus dibangun. Ya, jiwa itu harus dibangun pada waktu manusia dilahirkan, bayi lahir ke muka bumi ini, ya, bukan hanya tubuhnya yang bertumbuh, tetapi jiwanya juga harus bertumbuh. Ya, jiwanya harus juga diajarkan sesuatu. Ya, sebab pada waktu kita keliru membimbing jiwa seseorang, ya, maka yang terjadi adalah tubuhnya bertumbuh, tetapi jiwanya tidak mau bertumbuh, sehingga walaupun sudah tua, tapi masih bersifat kekanak-kanakan. Ya, itu bukan hanya karena keturunannya seperti itu, tidak, tapi dasar daripada jiwanya. Nah, sehingga kalau kita belajar, seringkali kita disuguhi oleh pakar-pakar bahwa oleh pakar-pakar kejiwaan itu mengklasifikasikan ada 4 kepribadian manusia, yaitu hubungannya dengan jiwa. Yang pertama itu adalah sanguin. Orang sanguin itu orang yang selalu optimis, energik, ya, orang yang percaya dirinya luar biasa. Ya, saking percaya dirinya, ya, dia sering keliru, gitu. Orang-orang sanguin, ya. Lalu ada yang kedua, yaitu orang yang plekmatis. Orang yang plekmatis itu orang yang, ya, pokoknya aku tidak mau mendengarkan orang rame-rame, aku mau damai-damai saja, ya, pokoknya aku mau diem-diem saja, ya, dan seterusnya. Itu orang yang plekmatis, ya. Itu dasar daripada kejiwaan seseorang. Lalu
Ada koleris. Koleris itu orientasinya kuat. Ini cocok kerja di bank. Ya, hitung-hitungannya kuat. 1+1 mesti 2. Kalau mau buka usaha harus dipikirkan sedetail mungkin. Kalau untungnya sedikit, ya cuannya sedikit nggak jadi, gitu ya. Dia nggak mau hitung-hitungan. Padahal orang dagang, ya nggak apa-apalah rugi di kopi, ya, tapi kan untung di ikan, misalnya kan gitu ya, saudara ya. Jadi ada istilah seperti itu. Tapi orang yang koleris nggak mau, maunya untung terus. Nah, makanya orang-orang yang sifatnya koleris itu biasanya jiwanya tertutup, nggak punya teman, menyendiri, suka menyesali diri, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kalau jiwanya tidak dibangun oleh firman Tuhan, ini orang koleris ini sasaran empuk bisa digendam, saudara ya. Nah, lalu yang keempat, ya, keempat itu adalah kepribadian tentang melankolis, ya. Melankolis itu ya sukanya dikit-dikit curhat di sosialita dan seterusnya, ya. Ya seperti itulah, orangnya berjiwa sosial, suka menolong dan seterusnya, ya. Hatinya mudah tersentuh. Bayangkan, saudara, para ilmuwan, para orang-orang pintar mengklasifikasi menjadi 4 bagian ini, ya. Kalau 4 bagian ini tidak diisi oleh firman Tuhan, ya, tidak dibangun oleh kebenaran firman Tuhan, mau Anda sanguin, mau Anda flekmatis, mau Anda kolerik, mau Anda melankolis, ya, tetap kena setan. Saudara. Kenapa? Karena kita tidak dibangun atas dasar firman Tuhan. Makanya itu saran saya sebagai hamba Tuhan, mari siapapun kita malam hari ini yang mendengarkan program Miracle is Free, mari kalau begitu bangun tidur Anda ambil Alkitab, baca Alkitab, ya renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Siapapun Anda yang sanguis, yang sanguin, yang flekmatis, yang koleris, ya, yang melankolik, dan seterusnya, dalam nama Yesus jiwamu diberikan proteksi oleh Tuhan. Mengerti katakan amin. Ya, ada orang Jawa punya lagu, setan ora doyan, demit orang duit. Puji nama Tuhan. Ya, kenapa? Bukan karena kita sakti mandraguna, bukan. Tapi karena ada proteksi firman Tuhan yang memproteksi kita semuanya. Bayangkan, saudara, pada waktu kita percaya kepada Tuhan, sebetulnya Tuhan itu telah memberikan kepada kita itu kuasa. Katakan sama-sama kuasa. Kuasa yang pertama itu adalah kuasa perlindungan darah Yesus. Ya, itu di luar melindungi kita. Ya, lalu pada waktu kita menyebut Yesus itu sebagai Tuhan, kuasa yang kedua yang Tuhan berikan, ya, adalah berasal daripada Roh Kudus. Katakan sama-sama Roh Kudus. Ya, jadi kalau kita menerima Roh Kudus, maka kita akan memiliki kuasa. Ya, ini kuasa yang kedua. Lalu yang ketiga, ya, di dalam Mazmur pasal 91. Maka malaikat-malaikat Tuhan diutus kepadamu. Jadi yang ketiga ini perlindungan malaikat. Bayangkan, kita ini satu orang dikawal 3 kekuatan. Tapi kadang-kadang masih lolos. Bisa disantet, bisa dipelet, bisa dimantrai, bisa diguna-guna. Saya mau tanya, yang salah siapa? Tuhannya atau kita? Ya, yang salah siapa? Pasti kita, kalau Tuhan tidak pernah salah. Amin. Ya, maka itu malam hari ini, ya, jangan jadi orang Kristen yang hanya KTP, jangan jadi orang Kristen ya yang hanya sekarang nggak bisa ke gereja seperti yang masa lalu, ya. Tadi siang saya Zoom ya dengan orang-orang GPCC, ada Kovendi juga ikut, ya, dan kita sepakat bahwa kita tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Ya, pergerejaan yang sementara ya akan kita alami itu tidak lagi gereja rame-rame lagi. Makanya model pergerejaan di masa yang akan datang bukan mega church lagi, ya, tapi yang akan terjadi adalah virtual church, ya, gereja-gereja virtual. Seperti malam hari ini, ya, saya tulis di di flyer itu, ya, IHK virtual church, ya, itu yang akan terjadi. Ya, jadi kita tidak lagi menggunakan gedung-gedung yang gede, ya, bahkan tembok-tembok itu sepertinya nggak ada pembatas lagi. Bahkan kalau perlu sinode itu nggak ada lagi, saudara, ya. Yang ada adalah kesatuan tubuh Kristus. Ya, maka itu kita harus bersyukur. Ya, di sisi lain memang kita mengalami pandemi, tapi di sisi lain saya yakin dan percaya itu diizinkan Tuhan supaya apa? Supaya kita kembali kepada titik nol dan kembali menyerahkan seluruh kehidupan kita ini hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Mengerti katakan amin. Ya. Jadi itu, jadi cara kerja gendam itu sebenarnya hanya simpel saja, hanya pada jiwa. Maka kalau jiwa kita kuat, jiwa kita diisi oleh firman Tuhan, mau rombongan penggendam datang kepada saudara, seperti mbak saya, ya,
Kalau dulu kan sering ke gereja, juga ikut ke gereja. Ya, begitu ditepuk baunya, dia sadar. Ya, karena di mobil kita sudah doa, di rumah kita juga sudah berdoa, dan dia ngerti, kok ada sesuatu yang lain ya Pak. Karena saya pun juga nggak boleh turun dari mobil. Istri saya sudah teriak-teriak, kamu jangan turun. Saya ya sebetulnya mau turun, cuman kalau saya turun, tidak mendapatkan satu pelajaran yang cukup berarti. Begitu, saudara-saudara. Nah, berikutnya, sekarang kita akan membaca. Nah, firman itu sebetulnya tinggal di mana ya? Firman itu apakah tinggal di dalam pikiran kita? Apa firman Tuhan yang kita baca sehari-hari itu tinggal di mana? Ya, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-17, Alkitab berkata bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Perhatikan. Jadi firman itu harus tinggal di dalam kita. Persoalannya firman itu tinggalnya di mana? Ya. Saudara, kalau firman saudara taruh di dalam pikiranmu, ya tidak mungkin mujizat bisa terjadi. Kenapa? 5 roti dan 2 ikan, ya, lalu terjadi multiplikasi, Tuhan mengangkat berkat, mengucap berkat dan membagi-bagikan, lalu yang makan 5.000 orang, itu tidak masuk akal. Ya. Tetapi pada waktu firman ini kita taruh di dalam ya inner man kita, di dalam batin kita, di dalam iman kita, ya, maka yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah, kalau hari-hari ini ada istilah kekristenan yang memakai akal budi, ya biarin. Ya. Bahkan banyak orang berkata mujizat itu hanya cerita, mujizat itu hanya dulu, ya, tidak apa-apa, saudara ya. Orang-orang yang seperti itu jangan juga dihakimi karena mungkin mereka belum mengerti suatu hari, ya, kalau mereka membutuhkan mujizat, saya yakin dan percaya dia akan berteriak dan Tuhan akan menolong, dan orang-orang yang seperti itu akan berkata, oh iya, ternyata mujizat masih ada. Ternyata firman itu ya dan amin. Tadi malam sekitar jam 6 saya ke kantor gereja karena ada seseorang yang minta didoakan, ya, sebab akan mengalami perceraian dan sedang dimediasi di pengadilan. Dan jaksa mediatornya itu melihat sesuatu yang tidak wajar. Kayaknya ada unsur kuasa kegelapan. Lalu saya tunggu di gereja dan kami ketemu dan saya melihat di alam lain, ya, teman baru kami itu memang dikuasai oleh sesuatu, ya, yang tidak kelihatan, namanya kuasa jahat, ya. Saya dengan Ko Rudi dulu sering sekali, ya, mendoakan orang-orang seperti itu, ya. Lalu saya ambil air, ya, lalu saya doakan, ya, karena saya tidak mau bersinggungan, tumpang tangan, ya, karena kita sedang ada dalam situasi yang COVID seperti ini, ya, saya hanya ambilkan air, lalu saya doakan airnya, saya suruh minum sama dia. Puji Tuhan, tadi pagi saya follow up, ya, dan teman baru saya berkata, karena saya tanya gimana dengan istrimu, apakah istrimu bisa memandang wajahmu? Karena selama ini kalau istrinya memandang wajahnya suaminya itu ketakutan, ya, seperti dia melihat hantu, dia tidak mau melihat. Dan suaminya tadi pagi ngomong dengan saya, bisa Pak, saya belikan makanan, dia juga melihat wajah saya, ya, biasa-biasa saja Pak, dan puji Tuhan, dan sepertinya memang sudah ada perubahan. Perhatikan, saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Mujizat itu masih ada. Setan dikalahkan, bahkan Lukas 10 ayat yang ke-19 dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu. Ya, seperti istri saya kena gendam, tidak berbahaya, hanya sakit kepala 2 hari, ya, hanya 4 juta, tapi kan bukan duitnya dia. Kalau duitnya dia sendiri, saya marahi. Ya, coba 4 juta itu kita belikan kerupuk gitu ya, kita bagi rame-rame sama yang Zoom ini, wah semua dapat, ya, termasuk Pak Awi, ya, termasuk Pak siapa Bandung ini, ya, semua dapat pasti. Saudara, tidak apa-apa, ya memang kadang-kadang diizinkan, tidak membahayakan, ya, walaupun sepertinya menakutkan, tetapi tidak membahayakan, ya biasa-biasa saja. Saya ingat waktu dulu kami masih ada di kampung,
karena pelayanan pemberitaan firman, lalu dalam hujan yang lebat seperti itu, angin badai, lalu ibu saya itu digigit skorpion, kalajengking yang gede, ya. Kalau orang Wonogiri namanya ketonggeng, ya. Itu disengat begitu ya. Itu secara akal budi sudah pasti pingsan. Tapi karena waktu itu melayani Tuhan, waktu itu ya sedang menginjil, memberitakan firman. Pada zaman dulu tuh boleh door to door, sekarang nggak boleh. Ya, dari pintu ke pintu memberitakan firman itu malam-malam, saudara, lalu disengat oleh skorpion itu, ya. Dan ibu saya hanya berkata, ya karena kami tanya, gimana Bu, sakit apa enggak? Oh enggak, cuman gatel-gatel. Perhatikan, ya, cuman gatel-gatel, tidak membahayakan. Amin. Jadi miliki sebuah iman, miliki sebuah keyakinan bahwa kalau kita membaca firman, kalau kita menghadirkan, memasukkan unsur Tuhan dalam hidup kita, maka kita punya kuasa. Amin. Kuasa untuk mengalahkan bukan hanya gendam, ya, termasuk mantra, guna-guna, ya. Tadi saya lihat ada Koheka, ya. Ada Koheka, ya. Koheka yang dulu kena kuasa jahat, ya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Ya puji Tuhan. Saya tadi juga lihat ada Ibu Dokter Santi, ya. Dan sesama dokter berkata, kankernya sudah kemana-mana, tapi puji Tuhan sudah disembuhkan Tuhan, dan justru sekarang bisa ngambil spesialisasi, ya. Kan itu anugerah Tuhan. Ada Pak Awi di sini yang istrinya dulu divonis dokter, ketemu dengan saya awal-awal tahun 2005 atau 2006, saya lupa, ya. Dan dokter berkata, harus operasi sebab ini kanker payudara. Kami hanya berdoa, puji Tuhan nama Tuhan, ya. Dan istrinya yang namanya Yeni, luar biasa orang PCA, saudara, luar biasa disembuhkan Tuhan sampai hari ini. Apa pendetanya yang sakti? Oh enggak, pendetanya biasa-biasa saja. Bisa lupa, bisa nangis, bisa kesakitan, ya, bisa mati, ya, bisa berdosa, tetapi Tuhan yang kita sembah. Perhatikan, ya, kuasanya dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Setuju katakan amin. Makanya menghadapi hari-hari yang sukar seperti ini, jangan menyerah, saudara. Mari kita semakin apa? Semakin erat dengan Tuhan, semakin baca firman. Jadi kalau ada orang mau gendam kepada saudara, saudara sudah tahu, ya. Jadi kalau ada orang yang mau menjahati Anda, Roh Kudus sudah kasih tahu. Kalau seandainya Roh Kudus tidak memberitahu, ya Anda kebal. Tidak ada yang membahayakan buat kita semuanya. Mengerti, katakan amin. Jadi untuk kita menjadi kebal, untuk menjadi kita orang yang menjadi orang yang diproteksi oleh Tuhan, caranya bagaimana? Nah, sekarang kita lihat yang terakhir. Ya. Bilangan pasal 23 ayat 23. Kita akan baca bersama-sama Bilangan 23 ayat yang ke-23. Belum muncul di screen yang ada di Facebook, karena Facebook sedikit agak terlambat, ya. Yang mengikuti Zoom di monitor Anda pasti semua kelihatan. Kita akan membaca bersama-sama Bilangan 23 ayat 23. 1, 2, 3. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap apa? Yakub dan apa? Ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Secara jasmani, ya, kita ini bukan tidak akan kenal, bahkan kita ini berbeda keturunan, ya. Ada yang Tionghoa, ada yang Jawa, ya, ada yang orang Indonesia Timur, ya, seperti Pak Hani ini kan ya hitam-hitam putih-putih kehitaman, tapi hitam kemanis-manisan begitu ya. Haleluya. Tetapi perhatikan, karena kita ini memiliki iman yang sama kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Artinya kita ini adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Amin. Janji Tuhan kepada Abraham itu juga menjadi milik kita. Kita ini jadi keturunan-keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Yakub namanya diubah Tuhan menjadi Israel. Jadi apa? Tidak ada lagi mantra yang mempan terhadap saudara dan saya kalau kita isi hidup kita dengan apa? Firman Tuhan. Katakan sama-sama, firman Tuhan. Pak, saya sudah isi dengan firman Tuhan. Tapi kenapa itu masih terjadi? Ya,
seperti istri saya. Ya, saudara, kan istrinya pendeta. Kenapa kok masih harus kena? Ya, jawabannya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Supaya iman istri saya dibangun kembali, ya, supaya dia berjaga-jaga, supaya dia mengandalkan Tuhan, ya. Tidak apa? Tidak, bahasa Belandanya tidak slordeg, ya. Tidak semau kui, ya. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Nah, paling terakhir, ya, seperti judul tadi, mengapa orang Kristen bisa digendam? Ya, jawabannya adalah walaupun Kristen, tetapi sebetulnya jiwanya tidak diisi oleh firman. Ya, pikiran, perasaan, kehendaknya itu mungkin mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan koneksinya, mengandalkan kebiasaannya. Padahal Yesus itu tidak mau kita melakukan kebiasaan. Ya, seperti yang saya ajarkan di kalangan anak-anak mahasiswa. Saya selalu bilang, dalam deliverance ministry atau pelayanan pelepasan, itu tidak ada rumusnya. Ya, apakah harus membawa minyak urapan? Ya, dibawa tidak apa-apa. Tetapi kalau Roh Kudus tidak memerintahkan pakai minyak urapan, Roh Kudus ya perintahkan Anda pakai air, ya sudah pakai air. Ya, karena di dalam deliverance ministry, pelayanan pelepasan itu, ya, guru yang utama itu adalah pada waktu kita mendengarkan perintah Roh Kudus. Ya, pada waktu kita mendengarkan perintah Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, saya yakin dan percaya maka pelayanan kita dalam pelayanan pelepasan itu tidak akan capek-capek, tidak akan pernah kehabisan energi. Dulu sebelum kami belajar seperti ini, kalau mendoakan orang yang kesurupan setan itu ditanyai setannya, kamu setan dari mana? Dari Gunung Lawu. Namanya siapa? Mak Lampir. Nah, diusir. Mak Lampir keluar, keluar. Ya. Lalu datang lagi, hehehe, gitu. Kamu siapa? Saya anaknya Mak Lampir. Siapa namanya? Grandong. Grandong keluar. Ya. Lalu datang lagi. Lah, kapan selesainya? Kalau setannya 3, nggak sampai 1 jam. Persoalannya, kalau ada 100 setan, apa enggak capek? Ya, Yesus tidak pernah ngajari berkomunikasi dengan setan. Amin. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita, Lukas 10 ayat 19 tadi, kita memiliki kuasa. Katakan sama-sama memiliki kuasa. Kalau saudara dan saya yakin, percaya kita memiliki kuasa, kita tinggal memerintahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, aku perintahkan segala macam setan, mau setan gundul, setan kecil, setan besar mulutnya, setan besar perutnya, ya nggak usah disebut sih, ya pokoknya segala macam setan keluar dari orang ini. Pasti karena Anda memiliki kuasa, pasti setannya pergi, ya. Rombongan setan yang ada dalam orang itu pergi menjauh. Maka jiwa itu harus apa? Kuat, ya. Kalau dalam pelayanan pelepasan jiwamu terpengaruh, ya bisa-bisa setannya pergi lalu masuk ke kamu, ya. Ini orang sembuh, pendetanya pulang kesurupan. Apa ada? Banyak. Ya, banyak yang didoakan sembuh, pendetanya pulang ketawa-ketawa sendiri, telanjang di pinggir jalan. Apa ada? Banyak. Ya. Kenapa? Karena kita dalam pelayanan itu tidak boleh ada kebimbangan sedikit pun. Jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Diisi oleh firman. Di situ kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Bukan kekuatan kita, tapi kemampuan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mengerti katakan? Nah, sekarang yang terakhir. Dari tadi kok terakhir terus, Pak? Ya. Ya. Bagaimana supaya jiwa kita ini kuat? Bagaimana supaya jiwa kita ini sehat? Ya. Tadi sudah ada 4 kriteria apa namanya karakteristik manusia, ya. Kalau tidak dikasih firman, ya sudah, yang tertutup terus. Kenapa orang bisa bunuh diri? Orang bunuh diri itu biasanya bukan orang yang ceplos-ceplos kayak saya itu, orang yang sifatnya tertutup, diem. Ya, ada apa-apa disimpan, tahu-tahu besok mati bunuh diri. Ya, kalau nggak ada firman, saudara, setan masuk berbahaya. Maka supaya jiwa kita itu kuat dan sehat, yang pertama, ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu apa? Siang dan malam. Lalu lakukan puji-pujian dan penyembahan. Mungkin sambil berangkat ke pabrik, berangkat ke kantor, naik motor, ya.
yang bawa mobil sambil saudara setir, nyanyi-nyanyi lagu rohani. Jangan sudah setiap hari, maaf, di telinga saya ini saya pakai earphone. Ya, setiap hari lagu yang didengarkan, lagu-lagu bukan lagu-lagu rohani. Ya, lagu-lagu yang rohana. Apa boleh, Pak, orang Kristen mendengarkan lagu-lagu dunia? Boleh. Ya, kita ini masih menginjakkan kaki kita di tanah. Kita bukan terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Tapi kita itu manusia. Ya, kita kadang-kadang juga bisa. Tetapi prosentasenya mendengarkan lagu-lagu rohani, membaca firman Tuhan itu harus lebih banyak. Karena kewarganegaraan saya, kewarganegaraanmu itu bukan berasal dari dunia ini. Amin. Tapi namaku, namamu sudah dicatat di kitab kehidupan di surga yang mulia. Yang buat saya berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita dahsyat. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, yang kedua, jadilah pelaku apa? Firman. Jangan hanya penghafal. Saya itu walaupun pendeta tidak hafal firman loh, saya pikir hafal. Saya kalah mungkin sama Pak Pendeta Petrus Ginanjar. Ya, saya nggak hafal. Saya kalau ditanya ini ayatnya di mana, saya paling jawabnya di Alkitab begitu. Ya, ya cari dulu. Ya, ya Tuhan kan tidak nyuruh kita menjadi penghafal, tapi Tuhan nyuruh kita menjadi apa? Pelaku kebenaran firman Tuhan. Hafal jauh lebih baik. Bagaimana kita melakukan kalau kita tidak hafal? Makanya kalau dosen ya harus hafal dan juga harus menjadi apa? Pelaku kebenaran firman Tuhan. Para pendeta juga harus seperti itu. Lalu yang ketiga, ya, walaupun saudara mengalami persoalan, jangan suka bengong. Amin. Orang bengong itu gini loh. Bengong itu naik bahasanya Pak Gideon Suharno itu ndomblong, ngomplong. Nah itu setan yang bergentayangan itu bisa masuk ke dalam jiwamu. Ya, suka ngelamun. Orang melamun itu bantalnya setan. Ya, orang yang melamun itu bantalnya setan. Kenapa melamun? Enggak percaya kepada firman Tuhan. Persoalan yang datang dalam hidup kita itu bukan untuk ditangisi, tapi persoalan yang datang kepada kita itu untuk dihadapi. Dan bersama dengan Yesus, kita cakap menanggung segala persoalan. Amin. Coba contohnya virus ini aja. Ya, virus, saudara-saudara, ini kan meluluh lantakkan seluruh, bahkan saya berkata, peradaban dunia itu hancur lebur. Gara-gara binatang yang tidak kelihatan. Tapi pinternya luar biasa. Virus corona itu pinter. Hari ini ditemukan vaksinnya. Tapi apakah saudara tahu bahwa dia itu sudah ada beberapa strain, ya? Nah, vaksinnya ini strain untuk apa? Ya, coba bayangkan. Ini virus itu baru profesor memikirkan, oh jangan-jangan virusnya sudah mutasi gen, ya, sudah memiliki sifat-sifat yang lain, ya. Ini luar biasa. Supaya apa? Apa Tuhan tidak tahu? Tahu, ya. Tapi kalau kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, ingat, kita diproteksi 3 tadi. Yang satu, perlindungan kuasa darah Yesus. Yang kedua, ada Roh Kudus dalam hidup kita yang memberikan kepada kita kuasa. Ayatnya di mana? Kisah Para Rasul 1 ayat 38. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan memiliki apa? Kuasa. Dan yang ketiga, ya, Mazmur 91, bahkan malaikat-malaikatnya akan diutus Tuhan datang kepadamu, menjagai engkau di segala lakumu. Luar biasa enggak? Jadi kalau kita mengerti 3 proteksi ini, ya, kita tidak mungkin bisa dikalahkan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Kalau mungkin, ya, kita harus koreksi, minta ampun sama Tuhan. Saya ini sakit, saudara, ya, dan saya belum ke dokter sih, tapi saya pergi ke Shinsei. Shinsei-nya ngomong, oh ini kecepet uratnya. Tadi malam saya nggak bisa tidur, ya. Tapi saya nggak imani, urat kecepet, enggak. Saya ngomong, sembuhlah dalam nama Yesus. Sambil nangis-nangis saya ngomong, sembuh dalam nama Yesus. Saya coba sampai hari ini karena masih ada acara Zoom pagi sampai malam, ya. Besok juga masih ada acara. Ya, saya ke dokternya kapan? Ya kapan-kapan. Saya imani sebelum ke dokter sembuh sendiri dalam nama Yesus. Amin. Jadi harus memiliki iman. Nah, yang ketiga, jangan suka bengong. Dan yang keempat, jangan overconfidence, terlalu percaya diri. Oh, biasanya begini. Ini pasti bisa. Yang ngomong siapa? Iman itu bukan ngawur. Iman itu sebuah alat yang diberikan kepada orang percaya. Ya, di dalam iman itu ada hikmat.
Amin. Ya, jadi orang yang sudah meninggal, yang sudah dimasukkan ke dalam peti mati, jangan dicongkel lagi. Ya, lalu Anda berkata, hidup dalam nama Yesus, hidup. Nah, kalau udah hidup kan bikin malu malah. Ya apa tidak? Ya. Terus nanti kalau nggak hidup, terus nanti cari ayat ya untuk membackup saya tidak berkata kemaluan ya, tapi malumu itu ya di backup dengan ayat. Tidak boleh gitu. Iman itu bukan ngawur. Iman itu adalah alat yang diberikan Tuhan kepada orang percaya supaya kita memiliki hikmat di dalam mengatasi sebuah persoalan. Amin. Jadi kalau iman ngawur, dalam nama Yesus pergi ke dealer, beli mobil 10, Mercy semuanya. Punya iman. Ya besok bukan hanya disita rumahmu, perusahaanmu, ya, sita polisi, saudara ya. Karena ngawur. Dan yang terakhir, jangan juga underestimate, ya. Jangan juga terlalu minder, ya. Masa bisa sih saya sih? Aku tidak mungkin bisa. Nah, orang-orang yang seperti ini, jiwa yang rapuh seperti ini, makanan empuk buat iblis. Apalagi orang yang underestimate. Tidak bisa, aku tidak mampu. Tidak bisa, tidak mungkin. Ya, biasanya setan mendatangi. Pergi ke belakang rumah, di situ ada pohon. Ya kamu mati bunuh diri aja di situ. Gitu ya. Orang yang underestimate. Ya, Tuhan itu menjadikan kita tuh anak-anak raja. Ya, di dalam hidupmu ada kekuatan ilahi. Jadi jangan underestimate, juga jangan overconfidence, ya. Punya iman, jangan nekat. Ya, dulu saya khotbahkan, ada iman, ada unction, ada daya dorong iman. Ya. Nah, kalau dua-dua itu bekerja dengan baik, saya yakin dan percaya. Janji Tuhan itu bukan dongeng, tapi janji Tuhan itu benar-benar kita alami semuanya. Puji nama Tuhan, itu firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara. Saya berharap ya supaya firman ini menjadi satu rema, menjadi satu pengetahuan rohani, ya supaya kita juga percaya kita diproteksi oleh Tuhan, ya tidak ada gendam yang mempang kepada kita semuanya. Bahkan saya berkata dalam nama Yesus orang yang percaya tidak bisa disantet ya oleh kuasa-kuasa kegelapan. Mengerti katakan amin. Puji nama Tuhan, kita tundukkan kepala, ya lalu saya akan mendoakan siapa yang didoakan. Nanti saya minta siap-siap Pak Rudi Wawa, ya. Nanti kalau ada yang mau didoakan, tolong Anda doakan. Juga Pak Fendi, ya, tolong didoakan. Kalau ada yang mau didoakan. Tadi saya siang japri-japrian sama Ibu Tika, Ibu Ari. Mana Ibu Ari? Ada atau tidak? Katanya ada temannya yang mau didoakan. Ya, ada Pastor Petrus Ginanjar juga bersama dengan kita. Puji Tuhan, ya. Ada banyak hamba Tuhan yang bersama dengan kita. Luar biasa, ada Pak Hani, ada Pak Awi, ya. Ya, ada Ibu Dokter, ya, luar biasa. Kita tundukkan kepala dulu, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur firman-Mu telah hamba sampaikan dan kami percaya, kami diingatkan kembali bahwa Roh Tuhan ada pada kami dan memproteksi seluruh kehidupan kami ini. Dan kalau hidup kami ada firman Tuhan, maka kami menjadi orang yang bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Walaupun ada setan datang kepada kami, tapi tidak akan membahayakan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama berkata, amin, amin, amin. Saya buka 2 orang yang mau didoakan. Atau kalau ada yang mau bertanya, silakan Anda mengetik di kolom chatting. Saya minta maaf yang tadi lagunya bagus sih, tapi suaranya belum kebuka. Nanti kalau waktunya memungkinkan kita akan setel ulang. Kalau ada yang mau didoakan, silakan angkat tangan. Apakah Anda kena gendam atau Anda mau belajar gendam? Jangan ya, belajar gendam tidak boleh. Ya, belajar firman Tuhan saja. Itu. Kalau belajar main bass ada Pak Daniel Dwi di situ. Puji Tuhan. Pak David, bagaimana hotel? Dahsyat? Haleluya. Puji Tuhan. Ini sepertinya semua sudah paham ya, sudah tahu karena saya juga sudah sering dulu mengkhotbahkan tentang okultisme di gereja.
Maksud saya kalau ada di antara yang belum pernah mendengarkan kesaksian atau khotbah-khotbah tentang baptisme, silakan bertanya atau minta didoain. Ya, ada Kovendi, ada Korudi, ya, ada Pak Petrus Ginanjar. Ya, puji Tuhan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya beri satu kesempatan untuk saya melihat ada ya, ini ada Ciafu, Shalom, dahsyat. Gimana hasil MRI-nya? Coba tolong di unmute, ya. Gimana hasil MRI-nya? Oh, mati lagi. Kedengaran nggak, Pak? Kedengaran, ya. Coba. Ya, hasil MRI otak saya bagus, Pak. Bagus. Ya. Jadi bantalan otaknya gimana? Bagus. Lehernya belum MRI baru otak aja. Oh, jadi kalau bantalnya bagus, enggak bagus nanti diganti guling. Ya, nah ini dokter aneh-aneh karena katanya bantalan otaknya ada gangguan. Gitu ya. Bantalan leher. Enggak, bantalan leher ya. Kalau bantalan lehernya rusak ya ganti guling gitu ya. Ya Pak, terima kasih doanya Pak. Imani ya, Ciafu ini pergi ke rumah sakit minta didoakan karena ada sedikit gangguan di sekitar wajah dan kepala ya. Dan dokter menyarankan MRI ya, sebelum berangkat MRI kita doain dan puji Tuhan hasilnya bagus, tidak ada keganasan, tidak ada cancer, tidak ada apa-apa. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Makasih Pak. Terima kasih sama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Yang lain kalau nggak ada kita akan tutup ya saudara-saudara. Saya akan menyapa dulu Koheka. Koheka, dengar suara saya? Tolong di-unmute. Ya, dengar. Dengar. Kalau dengar, saya mau dengar suaramu. Eka, gimana kabarmu? Baik. Nggak loncat-loncat lagi? Enggak. Nah, ini Koheka itu yang dulu kesaksian ya, istrinya kesaksian bahwa dia sakit, diganggu kuasa kegelapan. Coba lihat sekarang. Ya, wajahnya berseri-seri penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, kita nggak nyangka dia bisa hidup. Betul-betul saya nggak nyangka dia hidup. Ya, saya mikir dia pasti sudah lewat. Ya, tapi Tuhan beri kesempatan. Ya, suatu hari dia akan jadi pengkhotbah dahsyat luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Ibu Dian, apa kabar? Haleluya. Nah, ya sudah, gitu-gitu saja. Ya, saudara, kalau memang sudah tidak ada lagi yang kita bahas malam hari ini, ya kita akan akhiri ibadah Zoom kita malam hari ini, dan minggu depan kita belum tahu apakah kita akan Zoom atau kita akan ada live streaming dari gereja, tergantung dari paparan virus ya. Karena sampai hari ini kami Gereja IHK belum berencana untuk membuka ibadah seperti biasa. Karena keyakinan kami seperti ini, saudara. Kalau kita tidak hati-hati, ya begitu satu saja melakukan kesalahan, ya nyawa itu sudah keluar. Pertanyaannya gimana caranya memanggil lagi masuk ke tubuh? Itu pertanyaan yang harus saudara pikirkan. Kalau panu, kadas, kudis, sakit jantung itu banyak obatnya, ya kan? Tapi COVID-19 itu adalah penyakit yang baru, ya. Dokter sama sekali belum punya pengalaman. Bahkan buku-buku referensi itu ya paling virologi ya, dan mengacu kepada SARS-CoV-virus. Tetapi virus COVID-19 itu adalah betul-betul varian baru ya, dan kita harus hati-hati. Pak, apa enggak punya iman? Punya, tapi iman bukan dipakai ngawur. Iman itu ya sebagai sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita berjalan di dalam hikmat dan tuntunan Tuhan. Itu iman. Ya. Jadi sampai hari ini saya belum berencana. Lalu pertanyaannya mungkin, Pak, kalau begitu kapan kita akan ibadah? Jawabannya kapan-kapan. Ya, karena saya berkata bahwa tidak mungkin kita akan kembali lagi kepada gereja seperti dulu, kumpul-kumpul, berjabat tangan, cipika-cipiki.
tidak akan pernah mungkin. Ya, justru yang kita pikirkan gimana langkah ke depan, bukan yang sudah berlalu. Kalau kita mau maju, ya, jadi kita tidak lagi berpikir gimana ibadah, enggak. Ya, justru kita akan mengarah kepada pelayanan secara virtual. Doakan orang itu khusus nanti orang kesurupan setan itu saya sedang memikirkan gimana kalau saya doakan by WA dalam nama Yesus setan keluar gitu ya, tak WA shoot itu lalu setannya pergi gitu. Saya sedang pikirkan itu dengan aplikasi atau apa gitu ya. Karena kita sedang masuk dunia 4.0. Semua serba digitalisasi ya. Jadi tidak lagi present, yang omnipresent biar Tuhan saja. Maha hadir Tuhan. Kalau kita ya sudah, kita dengan alat-alat yang Tuhan sediakan untuk memuliakan Tuhan. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Di luar daripada tema ini juga boleh. Satu saja. Tadi saya ditanya, Pak, keuangan gereja IHK bagaimana? Saya berkata baik-baik saja. Ya. Sebab kami yang di gereja besar cukup bingung, Pak. Gitu ya. Saya bilang ya, Anda gereja besar pendapatannya besar, tapi kami gereja kecil sudah terbiasa dengan yang kecil-kecil. Jadi ya begitu. Ya, tapi kami berserah kepada Tuhan. Nah, buktinya sampai hari ini semuanya sudah cukup oleh Tuhan. Gitu ya. Jadi tidak usah khawatir. Oke kawan-kawan, kalau tidak ada yang kita bahas lagi, ya kita akan berdoa, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini dengan hormat dan kerendahan hati. Saya minta hambanya Bapak Pendeta Petrus Ginanjar, sahabat saya yang baik hati dan ganteng, ya berdoa untuk menutup acara ini, dan waktu saya serahkan kepada beliau. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu. Terima kasih untuk paparan firman-Mu hari ini Bapa, supaya kami boleh menyadari bahwa hidup kami selalu membutuhkan Engkau. Biarlah kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan, sehingga segala kuasa iblis, orang kuat, roh di udara, yang akan mengganggu kami, dikalahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami ucap syukur, memberkati hamba-Mu, Pak Pendeta Paulus Eko Dianto, terus dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk memberkati setiap umat Tuhan. Juga dalam pengembalaannya, rumah tangganya diberkati. Juga yang mengikuti Zoom pada hari ini, juga yang mengikuti live streaming yang ada di Facebook IHK Church, juga Tuhan memberkati. Terima kasih Roh Kudus, kami ucap syukur atas pimpinan-Mu, atas penyertaan-Mu dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami ucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan hambanya Pak Paulus Eko, doa berkat buat kita semuanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, dan sebelum kita berdoa, ini saya baca, maaf, turunkan dulu, ada Ibu Tani, ya, Ibu Tani Taimini yang sakit, minta didoakan, ya. Kita doakan dulu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Ibu Tani, biarlah beliau yang sedang sakit kakinya, kami berdoa, kami jangkau dengan iman kami dalam nama Yesus, sudah sembuh, dan bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan beliau, sehingga kakinya tidak sakit lagi, dan tidak kambuh lagi selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Mari angkat kedua tangan saudara tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, Engkau biji mata Tuhan. Mari kita selesai dalam ibadah ini, dan terima berkat yang limpah-limpah dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai, menuntun, membimbing kita semuanya, mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, sama-sama berkata, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga untuk Pak Petrus Ginanjar, kepada teman-teman yang saya baru melihat, ya. Tadi saya melihat ada Ibu Sundari, ya. Saya juga melihat beberapa teman yang sudah tidak bersama kami, ya. Mungkin sedang repot, ya. Ko Rudi, Ko Fendi, mungkin ada pengumuman? Ko Rudi, ada pengumuman? Tidak ada, ya. Ko Fendi? Oke, kalau tidak ada, selamat malam saudara-saudara, dan kita berjumpa pada ibadah live streaming hari Minggu besok, ya.
yang akan dilayani oleh Pastor Moses Wibowo. Beliau akan membawakan satu tema, jangan takut dan jangan menyerah. Ya. Kita akan bergabung di dalam 3 channel, bisa YouTube, bisa IG, dan juga bisa apa satunya? YouTube, IG, dan Facebook. Ya, itu ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam YHK.